Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Nabi Putra dari program studi Manajemen dan Administrasi Logistik dengan NIM 3 digit terakhir 234. Di sini saya akan membahas tentang pengadaan sektor publik dan regulasinya yang ada di Indonesia. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengadaan sektor publik. Pengadaan sektor publik adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperoleh barang dan jasa yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan ini mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pembangunan jalan, pengadaan alat kesehatan, hingga penyediaan bantuan sosial. Karena menggunakan anggaran negara, pengadaan publik harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap prosesnya tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga harus mengikuti aturan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting dalam pengadaan sektor publik. Lalu di sini saya akan membahas tujuan dari pengadaan publik. Yang pertama, yaitu memperoleh barang atau jasa dengan kualitas baik dan harga yang wajar. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap pengadaan menghasilkan barang atau jasa yang sesuai kebutuhan, dengan kualitas yang layak, tanpa mengeluarkan anggaran secara berlebihan. Jadi tidak hanya murah, tapi juga tepat guna. Lalu yang kedua, mendukung pembangunan nasional. Pengadaan berperan penting dalam pembangunan, misalnya dalam proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Dengan pengadaan yang baik, pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan merata. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Barang dan jasa yang dibeli pemerintah digunakan untuk melayani masyarakat, seperti alat kesehatan, transportasi umum, dan fasilitas pendidikan. Semakin baik pengadaan, semakin baik juga layanan yang diterima masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengadaan pemerintah dapat membuka peluang bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk ikut serta sebagai penyedia. Hal ini membantu meningkatkan aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Lalu di sini ada regulasi pengadaan di Indonesia. Pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yang menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi dalam melaksanakan proses pengadaan. Regulasi ini disusun untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aturan tersebut, dijelaskan bahwa proses pengadaan harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga serah terima hasil pekerjaan. Setiap tahapan memiliki prosedur yang harus diikuti agar tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran. Selain itu, regulasi ini juga menekankan penggunaan sistem e-procurement, yaitu pengadaan berbasis elektronik, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan meminimalkan praktik kecurangan. Melalui sistem ini, proses tender dapat dipantau secara terbuka oleh publik. Pengawasan dan perkembangan kebijakan pengadaan dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, yang disingkat LKPP, yang memiliki peran penting dalam menyusun aturan teknis, memberikan pelatihan, serta memastikan bahwa pengadaan di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengadaan sektor publik dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip pengadaan publik. Yang pertama, yaitu transparansi. Proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Informasi seperti tender, spesifikasi, hingga hasil pemilihan penyedia harus jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan atau praktik kecurangan. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap keputusan dalam pengadaan harus dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun hukum. Artinya, semua pihak yang terlibat harus bekerja sesuai aturan dan siap diaudit. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Pengadaan harus menggunakan anggaran secara hemat, namun tetap menghasilkan output yang maksimal. Tidak hanya murah, tetapi juga tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, persaingan sehat. Proses pemilihan penyedia harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak, tanpa adanya monopoli atau kecurangan. Dengan persaingan yang sehat, kualitas barang atau jasa yang diperoleh akan lebih baik. Lalu yang terakhir, yaitu adalah keadilan, non-diskriminatif. Semua peserta pengadaan harus diperlakukan secara adil, tanpa membedakan latar belakang tertentu. Hal ini penting untuk menciptakan sistem pengadaan yang profesional dan terpercaya. Berikut adalah contoh kasus di mana pengadaan tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Kasusnya yaitu korupsi pengadaan EKTP atau KTP elektronik.
Proyek EKTP merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membuat sistem identitas penduduk berbasis elektronik guna meningkatkan akurasi data dan pelayanan publik. Proyek ini memiliki anggaran sekitar 5,9 triliun dan melibatkan banyak pihak, baik dari pemerintah maupun swasta. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan besar, berupa korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi, salah satunya Setia Novanto. Modus yang dilakukan antara lain penggelembungan anggaran atau markup, pengaturan pemenang tender, serta pembagian dana proyek kepada pihak-pihak tertentu. Akibat dari praktik tersebut, sebagian anggaran tidak digunakan sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan proyek menjadi tidak optimal. Bahkan, distribusi dan fungsi EKTP sempat mengalami hambatan di beberapa daerah. Dampak dari korupsi pengadaan tersebut yaitu yang pertama, kerugian negara mencapai sekitar 2,3 triliun rupiah. Yang kedua, proyek mengalami keterlambatan dan gangguan. Dan yang terakhir, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. Lalu di sini merupakan analisis dari kasus yang sudah dibahas sebelumnya. Kasus pengadaan EKTP menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengadaan publik sudah terjadi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Besarnya anggaran dan banyaknya pihak yang terlibat membuat proses pengadaan menjadi kompleks dan membuka peluang terjadinya penyimpangan. Dalam kasus ini terjadi kolusi antara oknum pejabat dan penyedia sehingga proses tender tidak berjalan secara transparan dan kompetitif. Pemenang proyek telah diatur sebelumnya, disertai praktik markup yang menyebabkan pemborosan anggaran negara dalam jumlah yang besar. Selain itu, lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi membuat penyimpangan sulit terdeteksi sejak awal. Akibatnya, prinsip-prinsip pengadaan seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat tidak terlaksana dengan baik. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pengadaan publik tidak cukup hanya diatur oleh regulasi, tetapi juga memerlukan pengawasan yang ketat, sistem yang transparan, serta integritas dari para pelaksana agar dapat berjalan secara efektif dan bebas dari penyimpangan. Lalu, apa solusi yang dapat diterapkan dari kasus tersebut? Yaitu, kasus pengadaan EKTP menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam pengadaan publik terletak pada lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, serta adanya penyalahgunaan wewenang oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus menyasar pada perbaikan sistem secara menyeluruh, bukan hanya pada satu tahap saja. Salah satu langkah penting adalah memperkuat transparansi dalam setiap proses pengadaan, terutama pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia. Proses tender harus dilakukan secara terbuka melalui sistem elektronik agar dapat dipantau oleh publik dan meminimalkan praktik pengaturan pemenang. Selain itu, pengawasan perlu ditingkatkan melalui audit yang lebih ketat, baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Keterlibatan lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk memastikan tidak terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem e-procurement yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga seluruh proses pengadaan dapat terdokumentasi dengan baik dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.